memberkati. Senang bertemu di Minggu tanggal 7 Februari 2021. Firman Tuhan dari Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai ayat 39. Kita tahu Injil Markus adalah Injil yang paling tertua dari keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Injil Markus bertema Yesus Sang Putra Hamba. Sebagai seorang hamba tentunya harus melayani. Yesus Tuhan mempunyai multi job dan multi gelar. Dalam Markus 1 ayat 29 hingga ayat 37, Tuhan Yesus sebagai guru dan juga sebagai dokter. Sebelum saya membacakan, saya mengingatkan kita semua, yang berbahagia ialah yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Markus 1 ayat 29 sampai 39 sebagai berikut. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan rumah. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat. Saudara, tema khotbah ini adalah Yesus sebagai guru dan dokter. Yesus sebagai guru, ia memilih keempat murid yang pertama di Galilea yang bernama Filipus dan Nathanael yang disebut Bartolomeus. Selanjutnya, Yesus memilih muridnya Yakobus dan Yohanes dari pekerjaan nelayan menjadi penjala manusia. Sebagai guru, Yesus mengajar, mendidik masyarakat, termasuk masyarakat di Galilea, ke rumah-rumah, di tempat umum maupun di dalam rumah ibadat. Yang diajarkan adalah firman yang mendidik, firman yang berhikmat, firman yang menyelamatkan, firman yang mempunyai kuasa. Sebagai seorang guru, Yesus juga mempunyai kuasa, otoritas. Dia mengusir roh jahat di dalam rumah ibadat, dan dia berkomunikasi
dengan roh jahat, dan pada saat itu juga Tuhan mengusir roh jahat, dan roh jahat itu pun taat patuh kepada perintah Tuhan, dan roh jahat itu pergi dari rumah ibadat itu, dari tubuh seseorang itu. Sehingga pengajaran itu tersiar ke segala penjuru di daerah Nazaret di Galilea. Mereka heran dan takjub berkata, siapakah dia yang berkuasa sehingga setan pun tunduk, patuh, dan taat kepadanya. Bapak Ibu, di sore harinya ada banyak orang datang berbondong-bondong mencari, menjumpai Tuhan Yesus untuk melihat, mencari, menginginkan mujizat itu. Tapi pada sore hari ada seorang yang sakit, yaitu mertua Simon. Murid berkata, mertua Simon sakit. Bapak Ibu, Yesus hadir ke rumah mertua Simon. Ia memegang tangan ibu itu, membangunkan dia, dan melenyapkan sakit penyakit. Dalam waktu sekejap, Tuhan melakukan pekerjaan. Ia itu hadir ke rumah perempuan itu, memegang tangan perempuan itu, dan melenyapkan sakit penyakitnya sehingga perempuan itu sembuh. Kemudian perempuan itu melayani Yesus, melayani murid Yesus, dan melayani teman pelayanan Tuhan Yesus. Ada timbal balik dari berkat yang diterima oleh perempuan itu. Dia mau melayani Tuhan Yesus bukan karena paksaan, tetapi karena kemauan, ketaatan, kepatuhan, bentuk iman yang bertumbuh terhadap Tuhan Yesus. Harus ada tindakan action yang harus dilakukan, yaitu melayani. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam diri Tuhan ada kuasa, dalam diri Tuhan ada mujizat. Di mana ada Tuhan, di situ ada kuasa. Di mana ada Tuhan, di situ ada mujizat. Bila engkau mau, carilah Dia, undanglah Dia. Ketika Tuhan hadir di situ, di sana pun ada mujizat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, semua orang bisa disembuhkan. Saat ini ada banyak orang terkapar di rumah sakit karena berbagai penyakit, mulai dari penyakit ringan sampai stroke, penyakit biasa sampai virus pandemi. Semua itu sakit dan membutuhkan kesembuhan, dan berharap para medis dapat mendiagnosa segala macam penyakit dan memberikan kesembuhan. Segala obat yang dimakan, yang diminum, udara yang dihirup, keluarga yang melayani diberkati untuk menyembuhkan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu bisa terjadi kesembuhan melalui usaha yang dilakukan oleh manusia ketika Allah berkenan. Apapun pekerjaan yang dilakukan manusia bisa terjadi
ketika Allah berkenan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetapi ketika Allah tidak berkenan, usaha manusia sia-sia ibarat mencari angin. Bekerja sekuat tenaga tetapi tidak mendapat hasil, tidak mendapat apa-apa, tidak mendapatkan jawaban dan tidak membawa keberhasilan. Untuk itu Bapak Ibu, yang perlu dilakukan adalah mengundang Tuhan Yesus dalam segala laku, dalam segala keinginan, supaya Tuhan memberkati usaha. Itu yang disebutkan orai labora, bekerja dan berdoa, berdoa dan bekerja. Dari semalam saya ditelepon oleh saudara memberitahukan seseorang yang sakit penyakit sudah berobat ke rumah sakit dan berobat kepada orang pintar. Orang pintar berkata, Bapak ini besok pukul 4 pagi pada 8 sudah meninggal. Tetapi keluarga melihat apakah itu betul, tetapi hal itu tidak terjadi. Kenapa? Karena berbicara tentang hidup dan kematian itu semua adalah rahasia Tuhan. Tidak seorang pun yang tahu. Itu semua rahasia Allah. Untuk itu Bapak Ibu, hidup kita ke depan satu langkah pun kita tidak ketahui apa yang terjadi. Yang penting jalanilah hidup dengan pertolongan Tuhan. Ingatlah, hanya satu Tuhan. Tuhan itu yang cemburu dan tidak mau diduakan. Prioritaskan Tuhan, nomor satu Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya berdoa kepada hambanya yang sedang terbaring di rumah sakit sekarang, Jonas Manpurba, kiranya Tuhan hadir, Tuhan menjamah tangannya, mengangkat sakit penyakitnya di dalam kuasa-Nya dan memberikan kesembuhan. Saya berdoa untuk beliau dan berkata, ketika beliau sembuh, dia harus melayani Tuhan. Dan saya berkata, mengenai kehidupan adalah rahasia Tuhan. Hidup mati manusia ada di tangan Allah. Untuk itu manusia harus tetap di dalam doa. Semoga Bapak Ibu ikut berdoa kepada hambanya Jonas Manpurba. Tuhan mengangkat sakit penyakitnya di dalam nama Tuhan, di dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Beliau mengalami mujizat, mengalami kesembuhan karena iman percayanya kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, melihat pekerjaan Tuhan yang mujizat yang luar biasa dari perkataan, dari tindakan, dari kehadiran Tuhan, perempuan mertua Simon sembuh. Dan karena itu orang banyak semakin percaya kepada Tuhan dan mereka heran, mereka berbondong-bondong mau mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan bukan karena iman percaya, tetapi karena mereka ingin mendapatkan mujizat itu, mencari keberuntungan dengan cara bebas. Melihat itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, Tuhan mengusir setan dan tidak membiarkan setan itu berbicara, tetapi Tuhan mengusir setan, tidak memberikan kesempatan kepada setan itu berbicara, karena setan itu mengenal Tuhan, mengenal kuasa Tuhan, dan setan itu pun pergi dan takluk dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pagi-pagi benar Yesus bertolak meninggalkan murid-muridnya dan berdoa. Pagi-pagi benar Tuhan berdoa. Pagi-pagi benar Tuhan membuka komunikasi dengan Allah, berbicara
dengan Allah, menyerahkan hidupnya, pelayanannya kepada Allah untuk menjadikan kehendak Allah yang terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, keinginan kerinduan sendiri tidak cukup bila tidak dibarengi dengan keinginan dan kerinduan Allah memakai manusia sebagai hamba. Sama seperti Yesus berdoa memohon pimpinan dari Tuhan, apalagi kita manusia pun harus berdoa, berbicara, berkomunikasi dengan Allah, meminta tuntunan pimpinan hikmat dan kebijakan dari Allah. Saya memahami bahwasanya kuasa Yesus itu adalah ketika dia berkomunikasi dengan Allah di dalam Tuhan. Justru karena itu Yakobus berkata, doa orang benar-benar dengan sungguh-sungguh didoakan akan besar kuasa. Untuk itu menjadi pesan bagi kita pada saat ini, hiduplah di dalam doa dan tetaplah berdoa, membina hubungan komunikasi yang baik dengan Allah. Ketika manusia berdoa, Allah mendengarkannya. Tetapi ingat sebaliknya, ketika firman Tuhan disampaikan, jemaat harus mendengarkannya, membuka telinga lebar-lebar, membuka hati seluas-luasnya, dan memberikan respon untuk melakukan firman Tuhan. Karena yang berbahagia hanya satu, ia mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setiap pagi harus bersaat teduh, berdoa, membaca firman, menyerahkan hidup, keluarga, aktivitas kepada Allah. Ketika Allah memberkati, usaha manusia akan terjadi. Tetapi ingat, ketika Allah tidak memberkati dan mengizinkan, manusia seperti menjadi anak. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika tersiar kabar ke segala penjuru, orang banyak ingin menjumpai Tuhan, dan itu disampaikan oleh murid-murid kepada Tuhan. Ada banyak orang yang mencari Engkau, tetapi Tuhan berkata, kita harus bertolak, kita harus pergi ke tempat lain, ke rumah-rumah ibadah, karena untuk itulah aku datang. Tuhan tidak berhenti di dalam satu tempat, meskipun di tempat itu dia diterima, dicintai, dihormati, dan dijaga. Tetapi Yesus pergi ke tempat yang lain, karena di tempat yang lain itu ada banyak orang yang mengalami pergumulan kesulitan, pergumulan yang membutuhkan keselamatan, kehadiran Juru Selamat. Dan karena itulah dia berpesan kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh bumi, ke seluruh dunia, ke tempat di luar engkau berada saat ini. Ajarlah mereka, baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya penyertaan Allah itu selalu ada sampai selama-lamanya bagi orang yang berkenan di hadapan Allah, bagi orang yang taat, yang senantiasa mengikut Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari firman Tuhan ini kita boleh mengambil satu perenungan dan pembelajaran pada kalau
Lalu kita meminta hikmat, mintalah dari Tuhan pemilik hikmat itu, karena Dia sebagai guru menjadi teladan kepada setiap orang yang mengajar atau sebagai guru. Apakah dia sebagai guru, sebagai orang tua, atau sebagai pribadi yang ingin berhikmat, mintalah hikmat dari pemilik itu. Tetapi ingat firman Allah, hikmat dan kebijaksanaan adalah takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan bukan takut seperti melihat harimau, tetapi takut berbuat dosa, takut tidak menjadi pelaksana firman, takut tidak setia, takut tidak meneladani Tuhan. Yang kedua, yang sakit, yang terbaring di rumah sakit, di rumah dan di mana-mana pun, ingatlah Tuhan sebagai dokter yang dapat mendiagnosa segala macam penyakit, yang dapat mengangkat sakit penyakit dalam kuasanya, dalam namanya, dalam darahnya, yang dapat memberikan kesembuhan, dan oleh bilur-bilur Allah semua disembuhkan. Selanjutnya, pagi-pagi Yesus berdoa, membuka komunikasi dengan Allah. Menjadi sangat kesuksesan dalam pelayanan Tuhan adalah doa, berkomunikasi baik, berbicara baik, dan membuat meditasi perenungan. Di dalam doa berkomunikasi dengan Allah. Maka kita pun harus demikian, membuka mesbah doa di dalam rumah kita, di tengah-tengah keluarga kita, pun di dalam hati kita, membaca firman, berdoa, bermeditasi, membuka komunikasi yang baik dengan Allah, memberikan makanan santapan rohani kepada hati kita, hati keluarga kita, untuk mengalami pertumbuhan rohani spiritualitas yang baik, yang takwa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kehadiran Tuhan dapat membuang kecemasan. Kehadiran Tuhan dapat mendatangkan keberuntungan. Itu yang dialami oleh mertua Simon. Dia bahagia karena dia mengalami kesembuhan. Membuang kecemasan kepada keluarga dan tidak memberikan pengeluaran yang banyak untuk berobat. Coba Bapak Ibu pikirkan dan renungkan, hitung berapa rupiah jumlah uang kalau masuk rumah sakit. Iya, kalau bisa BPJS, kalau tidak bisa BPJS harus umum dan bayar sendiri. Tetapi ketika Tuhan memberikan kesehatan, kesembuhan, kesehatan jasmani dan rohani yang kita miliki sekarang, Tuhan bisa memberikan keuntungan kepada manusia, kepada saya dan Bapak Ibu saudara-saudara. Maka apa yang harus kita lakukan dari keberuntungan, dari kesehatan, dari kesembuhan yang Tuhan berikan kepada kita adalah sama seperti mertua Petrus melayani Yesus dan murid-muridnya. Melayani orang banyak, ketika mengambil komitmen melayani orang banyak sama dengan melayani Tuhan. Karena Tuhan berkata, apa yang kau lakukan kepada hambaku yang paling hina ini, engkau sudah melakukannya kepadaku. Maka ketika kita menolong orang yang berkesusahan, ketika kita membantu orang yang kesulitan, ketika kita mengunjungi orang yang di rumah sakit, ketika kita mengunjungi saudara kita yang di penjara, kita sudah melakukan untuk Tuhan. Dan Tuhan berkata, satu cangkir teh putih pun yang engkau berikan kepada saudaramu, aku memperhitungkan itu dan aku merasa engkau memberikan itu kepadaku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tidak terasa kita sudah memasuki minggu pertama bulan Februari 2021 ini. Ada banyak tantangan
yang kita hadapi di sekitar kita di bumi ini, yaitu pandemi virus. Dan banyak saudara kita terpapar dan sudah mendahului kita. Akibat dari itu ada banyak pemutusan tenaga kerja, mengurangi pekerjaan dan mengurangi pendapatan. Akibatnya banyak orang jatuh miskin, stres, bahkan ada yang stroke. Tapi Bapak Ibu, firman Tuhan yang sudah kita bacakan tadi, ada banyak penderitaan dihapus oleh Tuhan Yesus, diganti menjadi kebahagiaan sukacita ketika Tuhan hadir di sana. Maka tindakan yang perlu kita lakukan saat ini adalah undanglah Tuhan dalam segala laku, tindakan dan programmu, dan percayakan Dia ada di sana, membuat segala perubahan yang positif, mendatangkan suatu keberhasilan dan keberuntungan. Dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita berdoa buat saudara kita Jonas Manpurba yang sakit terbaring di rumah sakit, kemungkinan akan dibawa ke Siantar atau ke tebing, mungkin sekarang sedang dalam perjalanan. Mari kita topang di dalam doa, kiranya Tuhan mengangkat sakit penyakitnya, hambanya memperoleh kesembuhan dan dapat melayani Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah kami berdoa buat saudara kami Jonas Manpurba yang terbaring sakit di rumah sakit pada saat ini. Kami memohon dalam segala kerendahan hati, hadirlah Tuhan, memegang tangannya, menyembuhkan beliau supaya beliau sembuh dan dapat melayani Tuhan, sehingga dia bersukacita menjalani hidupnya ke depan. Itu kerinduan kami, itu doa dan permohonan kami. Kiranya Tuhan mengabulkannya dan menjadikan kehendak Allah yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, kita dengarkan kesaksian beliau, hambanya, saudara kita Jonas Manpurba, bahwa Tuhan Juru Selamat akan mengangkat sakit penyakitnya, memberikan kesembuhan kepadanya. Amin. Apa kabar? Kurang sehat ya. Bapak di mana sekarang? Di rumah sakit Adam Malik berobat ya. Iya. Bapak pernah mendengar kalau Tuhan itu dokter? Iya. Bapak berharap Tuhan itu dapat menyembuhkan Bapak. Iya, amin. Kiranya Tuhan menolong Bapak melalui para dokter dan perawat yang dipakai Tuhan.